Ini orang yang lalai. Lalai namanya al-munhamiku. Apa namanya? Al-munhamiku. Ini orang yang emang gak pernah ingat mati. Sekalinya dia ingatnya buat nyesel. Nyesel apa? Gedeg apa? Gedeg sama mati. Wayasqilu bidimmatihi. Kalau dia tiap hari kerjanya dia sibuk dengan mencela kematian. Mati disebut gitu tuh. Orang-orang mati dulu, umur hidup 1000 tahun lagi, kata siapa? Khairil Anwar, ada puisi itu namanya Aku Mau Hidup 1000 tahun lagi, kata Khairil Anwar. Umurnya 45 tahun mati dia. Bikin puisi namanya judulnya Aku, ya kan? Ada kan judulnya begitu? Nah, kalau guru tahu dah pokoknya. Itu Pak Haji Hamdani, ketua HSC tahu ya. Aku, jika seorang pun tahu, dulu apa? Kalau sekarang udah nggak apa. Itu waktu usia saya SD saya disuruh ngapal gitu. Sekarang udah nggak apa. Udah lama. Terus SD kemarin berapa 50 tahun lebih udah coba itu gitu. Yang pertama, golongan yang kedua adalah at-taibu. Nih, golongan kedua nih. Apa? At-taibu adalah orang yang bertaubat, gara-gara ingat mati dia taubat. Bagaimana nih orang? Alladzi yadhkurul mauta. Atau juga yukfiru min dzikril mauti. Memperbanyak ingat mati nih orang. Kalau tobat dia perbanyak ingat kematian. Dia takut kalau matinya su'ul khotimah. Dia takut kalau matinya dia lagi dalam keadaan bermaksiat, maka dia bertobat buru-buru. Dia tobat sama Allah, ya Allah, malam ini saya bertobat. Malam ini saya minta ampun, saya tinggalin semua masa-masa kelam saya. Yang saya pernah nyium janda. Nah, coba itu. Ada emang? Di sini emang ada yang pernah nyium janda? Nggak ada. Mana orangnya? Nggak ada. Ayo ngaku. Nggak ada. Nah, coba itu. Kata jandanya, begini jandanya, emang gue disitu dia noh, lah coba. Ya, berampun, minta ampun. Tobat, at-taibu tuh, tobat. Orang yang kedua, ketika dia ingat mati, dia ingat taubat, dia bertobat kepada Allah. Alladzi yadhkurul mauta. Dia ingat taubat itu untuk apa? Lian ba'itha bihi min qalbihi al-khauf wal khasyah. Jadi dia ingat maut, ketika dia ingat mati dia bertobat. Untuk apa dia bertobat? Untuk membangkitkan hatinya agar dia rasa takutnya ada. Rasa takut, khauf dan khasyah, takut sama Allah timbul untuk membangkitkan rasa takut kepada Allah. Makanya dia bertaubat. Ini orang golongan yang kedua. Dia taubat karena takut sama Allah, takut matinya su'ul khotimah. Ini golongan kedua. Udah taubat belum? Kata ulama begini, kalau ada orang udah usia 40 tahun lebih, apalagi 50 tahun, 55, 60, belum juga taubat, belum juga taubat. Ini potensi besar matinya su'ul khotimah. Saya ulangi lagi ya, biar udah dengar semua. Kata ulama, kalau ada orang yang usianya 40 tahun ke atas, 45 kayak, 50 kayak, 55 kayak, tapi dia belum bertobat sama Allah, masih berbuat maksiat. Lah kalau umur 60 tahun masih makin lepis. Jalannya bukan ke pasar, kalau pasar masih ke Tegarotan. Udah tutup ya? Kalau saya mau tahu ya. Bukan mainan saya. Katanya udah tutup. Saya udah tahu. Nah, kalau udah 60 tahun masih pakai lepis. Ya kan? Habis makan pas Tegarotan. Udah gitu apa? Habis mandi masih pakai tancok. Kalau ini kan umur udah tua semua, tanco anak sekarang nggak kenal tanco anak sekarang. Apa sekarang apa? Gatsby. Lavender. Ya, Lavender udah nggak kenal juga punya sekarang mah. Lavender mah zaman kita dulu. Nih, udah nggak ada sekarang mah. Nah, lah kalau pantas kan 60 tahun, makin nyisir masih nyingsot. Nyingsir di kaca gitu, ngerapin rambut. Kayak Benyamin gitu. Pantas nggak? Udah pantas. Udah mau mati besok. Kata ulama kalau udah umur 40 ke atas
belum juga bertaubat kepada Allah SWT, kemungkinan besar, potensi besar matinya su'ul khatimah. Maka itu yuk kita bertobat sama Allah, tinggalin maksiat, minta Allah, mandi taubat, sholat taubat 2 rakaat, minta ampun, dah jangan lagi main gaplek, jangan lagi main judi, jangan lagi ngeledekin janda. Kata jandanya no. Ada judol. Apalagi judol, sama judol, judi online, sama nggak boleh, itu haram. Jangan deketin. Rentenirnya gede banget, lebih jam 2 juta jadi 100 juta. Lah, mohon maaf, di saya ada tetangga saya, anak saya, bukan anak saya, maksudnya tetangga saya, anaknya itu minjem 1 juta. Dia mau nolongin doang, nolongin temennya, nolong atas sama dia. Lah temennya orang bisa ganti, lah sekarang dia udah akhirnya apa? Udah 150 juta baru setahun, kalau diganti 150 juta rentenirnya tuh. Akhirnya kejar-kejar, lah akhirnya kan nangis terus. Alhamdulillah sekarang udah selesai kasusnya. Tuh, judol itu namanya riba, rentenir. Lah minjem 100 juta, minjem 1 juta jadi 150 juta lah, coba itu. Ada yang gitu? Sini mah alhamdulillah nggak ada yang judol. Di sini nggak tahu di rumah mah. Jangan deketin. Itu golongan yang kedua. Orang yang bertaubat, golongan yang kedua, orang yang selalu ingat kematian. Dia takut kalau matinya suul khatimah, maka dia bertaubat. Mulai saat itu dia udah nggak ada lagi. Diajak, bang, baru 3 orang ya, main sholat lu. Begitu kan. Orang kalau sholat begini nih, kalau mengaji pakai peci begini tuh, cakep kan? Tuh, makanya peci harus lurus kan, ya kan? Ini orang ngaji pakai cakep-cakep pecinya. Orang mau sholat tinggal naikin dong. Oh gitu orang sholat. Ini sholat kenapa? Jangan ada rambut di sini, karena rambut di sini menghalangi tempat sujud, bisa nggak sah sholat kita. Nah kalau orang seorang di luar enggak di sini nih, yang di luar sana makan kadang-kadang kalau udah nyari orang ketiga pun pakai pecinya begini, ya kan? Nah gitu, makanya ya Allah ya Rabbi, naudzubillah ya min. Yang ketiga, golongan ketiga apa? Al-arifu, itu orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Ini tingkatnya udah tinggi nih, apa itu orang ma'rifat? Orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah mengenal, dia lihat semuanya Allah, dia tiap hari nggak ada hatinya itu selain ingat Allah. Al-arifu huwa yadhkurul mauta daiman, dia ingat kematian itu daiman, selamanya, setiap detik dia ingat sama Allah. Bahkan orang ini ketika dia memang ingat mati, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah karena dia rindu, wal hubbu liliqa'i rabbih, karena dia cinta kepada Allah. Untuk apa dia ingat mati? Liliqa'i rabbih wal habib, liliqa'i rabbih wa habibihi, karena dia cinta ingin bertemu dengan Tuhannya dan kekasihnya Allah. Ini orang kalau udah tahapnya udah makrifat kepada Allah, ini orang-orang tasawuf biasanya nih, yang tiap hari lidahnya zikir, ingat Allah, lidahnya basah, hatinya begini, kan jantung begini nih, jantungnya begini, tapi dia selalu nah kan terbuka, tutup, terbuka, ini jantung. Jadi dia Allah. Dia begitu tuh di hatinya. Udah nggak diperintah lagi, emang udah ma'rifat, udah dekat sama dunia. Dunia cuman di tangan doang. Udah nggak dimasukin ke hati. Udah nggak cinta sama dunia. Dunia tetap kondangan, masih kondangan, tapi tetap di sininya udah Allah semuanya nih, udah Allah semuanya. Semua di dunia ini udah semuanya Allah yang dicintai. Orang yang begini nih, ketika ini udah nggak ada lagi jeda, ingat mati, tiap hari, tiap detik ingat mati. Kalau orang udah seperti ini ingat mati, pasti yang dilakukan kebaikan, bukan keburukan, betul? Maka itu 3 golongan ini kata Imam Jalaluddin Al-Qasimi, ini kita mau di nomor berapa? Ayo. Kalau nomor 3 mah kayaknya belum sampai ya. Minimal nomor 2, at-taibu, yang bertobat. Udah bertobat belum? Jangan sampai sekarang dengar ceramah saya nangis, pas pulang mah udah baik, bang. Ayo. Udah berapa orang itu? 2. Lalu gue mau berak dulu, coba. Bis berak dia langsung tuh nyamperin. Ya roba pecinya begini, ya Allah. Ada yang gitu? Ada. Mana orangnya?
Gue mah bukan, saya mah begini ngomong gini, bukannya saya marahin, bukan, saya mengingatkan takutnya lagi begini. Dia lihat tiga yang nomor 46 ada nih. Pas lagi begini nih. Just mati. Kan ada orang aki-aki nyawer di tempat dangdut panggung lagi joget. Nyanyinya lagi nyanyi goyang dompet, goyang dompet. Laki-laki lagi naik ke panggung, lagi begini-begini, jatuh mati lah, coba itu. Ini kalau yang begini laki-laki suul khotimah apa husnul khotimah? Ya Allah, saya masalah suul khotimah husnul khotimah sih Allah yang tahu. Cuman kalau udah begitu lalai dah, ya orang lihat paha segini biduan. Paha pada nyampe segini nih, dada dibuka. Emang itu laki-laki ngapain naik ke panggung? Gue mau tanya, umur 76 tahun, pantas gak? Nah, ikutin aja guru-guru kita di situ tuh. Beliau guru-guru kita ikutin. Udah jauh-jauh dekat sama ulama. Insya Allah kalau dekat sama ulama, manjala sama ulama. Siapa yang duduk bergaul sama ulama, yazdadu minal ilmi wal amal. Maka dia akan nambah ilmunya dan amal perbuatannya. Jadi walaupun kita orang bisa apa-apa, kalau kita bergaul sama ulama, insya Allah kita jadi bau ulama. Betul nggak? Mendingan bau ulama atau mendingan ulamanya bau? Mendingan bau ulama. Kalau ulama bau kan orang mandi-mandi. Kalau bau ulama, ini orang kemana baik? Ya Allah, kayak udah ulama banget tuh bau ulama. Sampai orang nyium nih. Saya kiai, ada yang nganter 3 orang. Kiainya baca apa, pakaiannya jelek banget gitu. Yang nganter tak obat, pas begitu salam pada cium tangan tuh yang nganter. Ya kan, kenapa? Bergaulnya sama ulama. Jadi orang cium tangan juga tuh, cium bolak-balik kata yang nganter gitu. Kan gue mau nganter doang. Gue apa tanggung di bolak-balik? Bau ulama. Tuh, paham? Sekarang kita bergaul sama tukang minyak. Kita mah belum pernah jual minyak, emang bergaul sama tukang minyak wangi. Kira-kira kita pas pulang bau wangi nggak? Bau wangi. Mendingan bau ulama atau mendingan ulama bau? Bau ulama. Jadi bergaul sama ulama kita banyak ngaji. Di sini alhamdulillah seminggu saya lihat dengar orang-orang Cipadu sini kalau ngaji seminggu 16 kali. Ya kan 8 hari kali 2. Nah ini hati-hati ya. Besok, lusa, minggu depan jadwal mati. Siapa ini yang dipanggil? Bisa jadi yang pakai baju biru. Nah, coba itu. Ada nggak yang pakai baju biru? Ya, tapi bukan yang baju biru di sini. Baju biru yang di sono ya. Ya pokoknya kapanpun kita dipanggil, kita harus siap karena kita harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang singkat ini, mudah-mudahan berkah. Amin. Dan bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir saya ngundang, saya punya majelis zikir, namanya Hizbul Bahar. Memang dari masih bulan Rawah udah ditutup. Bulan Rawah kalau bahasa kita memang bulan Sya'ban udah ditutup. Sya'ban, Ramadan, tutup Sya'ban tuh full, dan Sya'ban ditutup Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah. Nah ini udah Dzulhijjah. Sekarang udah Dzulhijjah, tanggal berapa sekarang? Tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti udah 4 bulan lebih ditutup sementara. Nah besok baru dibuka lagi. Kapan dibuka lagi? Tanggal 14 Juni. Datanglah ke Al-Qurannya, kita isi hati kita dengan zikir. Bacaan Hizbul Bahar itu isinya tentang zikir mendekatkan diri pada Allah. Dan bisa jadi kalau kita baca itu terus, hati kita condong terus kepada Allah. Hati kita dekat sama Allah, tenang karena diisi di dalam Hizbul Bahar itu ayat-ayat Quran dan ada kalimat-kalimat yang mendekatkan diri kita kepada Allah, zikiran dan sebagainya. Dan manfaatnya juga banyak. Jadi kalau itu zikir bisa dibaca terus, diamali dalam kehidupan sehari-hari, pagi sehari sekali aja bacanya. Itu manfaatnya banyak sekali. Pertama, buat jaga diri kita, mendorong menyantet kita, itu nanti orang bakalan kena. Kenapa? Karena kita baca itu terus. Orang yang saklek sama kita duduk, Allah yang nundukin hatinya dari sebab zikiran Hizbul Bahar. Kalau ada misalnya anak kawin udah umur 90 tahun kecokok, boleh ajak sih itu. Karena banyak saya dengar, Ustaz, alhamdulillah anak saya ikut Hizbul Bahar di sini karena berjodohnya. Ada yang ya Allah, bukan saya, itu Allah yang mengijabah karena dikiran
Hizib Bahar ini amalan para wali-wali Allah. Yang menciptakannya juga yang ngarang kitab, yang ngarang Hizib Baharnya adalah Syekh Abu Hasan Asyadili. Makanya tarikohnya Tarikoh Asyadiliyah. Datang hari Minggu 14 Juni pukul 6 sampai 8. Jadi jam 6 sampai jam 8. Kalau kita mau kondangan, mau main bulu tangkis masih keburu. Orang jam 6 doang sampai jam 8. Pakaiannya putih kayak gini nih. Pakaian putih, habis dikit makan nasi uduk, ya kan? Habis dikit makan, ajak semua yang di sini semuanya kita berangkat kemana? Belum tahu berangkatnya kemana, belum tahu diumumin. Ke pondok pesantren Al-Quraniyah. Ajak bini, jangan dewek kemana be, jangan ajak bini. Biar bini dengan ya bang enak banget dikir di sana ya. Ya Allah hadisnya ada bang, begitu tuh. Ajak. Saya ngundang, ajak ya? Ya, insya Allah cuma satu. Ajak ya? Hari apa? Minggu. Tanggal berapa? 14 Juni. Jam berapa? Jam 6 sampai jam? Dari sini kalau segini aja udah datang semua nih rombongan, pakai motor, ngeroyok ke sana ke pesantren Al-Quraniyah Ceger. Itu insya Allah ntar rasain dah, tenang hati. Ntar bawa nih, ada yang bawa galon pak, ada yang bawa gede-gede segini, ada yang bawa galon 5 sekali bawa pakai mobil. Itu buat sebulan, karena bulan berikutnya nih tambah sebulan orang sampai habis dimakan, diminum, tenang sekeluarga. Minum ini bocor-bocor kayak gini, minumin airnya biar dia cerdas, biar jadi ahli Quran. Amin. Itu begitu nih airnya air doa nanti, masya Allah luar biasa. Makanya saya saja nggak putus sama Hizib Bahar. Kenapa? Kalau ngaji yang mualim kayak Benyamin, dia selalu baca malam Jumat di sana. Itu airnya saya bawa beli satu kardus gede. Nah nanti udah mau habis, tahu ada lagi malam Jumat di sana. Terus kita minum air Hizib Bahar. Rasanya tuh beda, air doa tenang. Ya, paham? Yang ribut dulu sama bininya ribut mulu, bini yang lawan banget bawa. Sono. Ya Allah, tiupin begitu ya Allah, saya minta bini saya biar takluk buat sama saya, biar dia hormat buat sama saya, minumin, uangin itu dia nuanin kopi, mau nih kopi minumin, tahu tuh udah lengket mau gitu, mau. Tapi masalahnya datang orang, mau datang juga kagak. Saya doain semuanya datang, amin, semuanya sehat, amin. Terima kasih dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.